Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita masih pada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, yang mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi pertama akan keesaan dirinya dalam hal uluhiyah. Kemudian setelah itu yang menjadi saksi akan ketunggalan Allah dalam uluhiyah yang berikutnya adalah malaikat tanpa terkecuali. Semua malaikat bersaksi bahwasannya ilah yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk makhluk lain selain malaikat, yaitu yang diberikan ilmu, wa ulul ilmi, dan siapapun yang diberikan ilmu, mereka ketiganya Allahu Jalla Jalaluhu, kemudian para malaikat, kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah buat mereka sebuah kemuliaan karena mereka disandingkan dengan Rabbul Izzah dalam hal persaksian tentang keilahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah membedakan orang yang diberikan ilmu dan tidak diberikan ilmu. Apa bedanya dengan pengakuan rububiyah? Apa bedanya ayat ini dengan pengakuan rububiyah Allah? Bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini buku siapa? Oh. Ada yang bisa jawab? Apa bedanya dengan pengakuan persaksian rububiyah? Coba antum pikir. Ada yang bisa jawab nggak? Sambil berpikir. Ilham, Ono. Terus? Udah itu aja. Syukron, kasih Ono. Yang lain ada nggak? Karena konsekuensinya. Menyembah kepada Tuhan yang satu. Yang lain? Dino kasih pesan.
Afwan. Yang lain, apa perbedaannya dengan persaksian rububiyah? Faris, Ahlan. Apa Ami Fahmi? Ahlan. Apa perbedaannya? Joni? Sembahan itu hanya Allah. So, Allah menjelaskan sifatnya. Hadiahnya habis nih, gimana? Kasih padang aja nanti. Yang lain ada nggak? Om Agus, lewat. Antum namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Kenzi. Kenzi bisa jawab. Siapa namanya? Nama itu Fikri. Fikri bisa jawab. Yang lain? Hah? Jawabannya, di dalam rububiyah itu tidak dikhususkan ahlul ilmu, tetapi dalam pengakuan uluhiyah seluruh manusia enggak. Jelas ya bedanya. Mafhum? Baik. Menunjukkan rububiyah itu hukum asalnya udah ada, nggak perlu ada pendidikan. Makanya Nabi tidak mendidik tentang rububiyah. Nabi tidak mendakwahkan dakwah rububiyah. Kenapa? Kenapa Yulian Syaf? Karena rububiyah sudah tertanam dalam diri manusia semuanya. Antum masih ingat pembahasan di awal ilmu, kata Syekh Utsaimin terbagi menjadi dua. Ilmu apa? Doni masih ingat? Di awal-awal pertemuan pertama atau kedua, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu nadhari dan ilmu daruri. Masih ingat nggak? Ada nggak catatannya? Ilmu nadhari adalah ilmu pengetahuan yang membutuhkan apa? Penelitian untuk mengetahuinya. Butuh penelitian, butuh skill, butuh kemampuan untuk bisa memecahkan satu masalah. Itu disebut dengan ilmu nadhari. Untuk menetapkan berapa jumlah bilangan membasuh kepala, 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu tidak, atau itu membutuhkan penelitian. Gak bisa orang sembarangan bilang sekali, 2 kali, 3 kali, atau lebih dari 3. Gak bisa. Karena dia butuh penelitian. Yang diteliti apa? Ayat dan hadis serta penjelasan para ulama. Itu disebut dengan ilmu nazar. Ilmu nazari. Butuh penelitian. Yang kedua, ilmu daruri. Ilmu yang dapat diketahui tanpa adanya penelitian. Dan ilmu ini bisa diketahui oleh siapapun. Tidak perlu ada penelitian kalau es batu itu dingin. Kalau api itu panas, perlu nggak diteliti? Mau nggak antum jadi bahan apa ya? Percobaan? Mau nggak? Yulian Syaf? Nggak mau. Udah ma'ruf. Itu namanya ilmu apa Yulian Syaf? Ilmu daruri. Ilmu daruri. Taib. Dan ilmu tentang rububiyah masuk nadhari atau daruri? Daruri. Dia sudah ada pada dalam diri manusia. Tapi ilmu tentang uluhiyah, mafhum? Dia butuh penelitian. Lihat. Butuh apa namanya? Pembelajaran dan seterusnya.
Lihat, ini perbedaan dasarnya. Di dalam pengakuan persaksian tentang uluhiyah, Allah tidak menyebutkan seluruh manusia. Sahih? Tidak menyebutkan seluruh manusia. Tetapi Allah khususkan buat siapa? Utul ilmi. Tapi saat persaksian tentang rububiyah, siapa yang bersaksi? Seluruh makhluk. Allah ikut bersaksi? Enggak. Jelas? Keistimewaan persaksian uluhiyah karena mereka ditempatkan bersamaan dengan Allah dalam hal persaksian tentang uluhiyahnya Allah. Istimewa. Ya, jelas? Ono jelas? Ilham jelas, ham. Jelas ya? Beda nggak? Saat persaksian rububiyah dengan persaksian uluhiyah ada bedanya nggak? Beda. Persaksian rububiyah tidak disertakan Allah. Alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi aku adalah Rabb kalian? Maka qalu bala syahidna. Semuanya. Tetapi untuk ilah Allah hanya tetapkan utul ilmi. Karena apa? Karena realitanya memang orang ada yang menyembah selain Allah. Berarti orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka adalah orang apa? Kafir. Orang apa? Orang jahil. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah yang menciptakannya. Karena di sini yang mengakui tentang uluhiyah Rabbul Izzah adalah orang yang diberikan ilmu. Jelas sampai sini? Mafhum? Londi jelas? Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang dikatakan utul ilmi. Ada soal sampai sini? Lihat di sini tingginya kedudukan siapa? Orang-orang yang punya ilmu tinggi. Subhanallah. Masuk dan duluan dia. Duluan mereka. Termasuk orang yang diberikan ilmu pertama adalah mereka, para rasul. Gitu. Utul ilmu. Makanya mudah-mudahan kita bisa nebeng gitu. Bisa nebeng di ayat ini. Karena Allah mensifati manusia secara khusus dalam ayat ini, tidak manusia secara umum. Makanya khalifah pengganti Rasul itu disebut dengan Khalifah Ar-Rasyidin. Pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Itu maknanya. Masuk mereka. Masuk diantaranya mereka. Istimewa. Diistimewakan. Ya, penuntut ilmu atau orang yang mengerti ilmu agama ini sangat diistimewakan oleh Allah. Seperti misalnya gini.
Misalnya penggandengan nama orang tua atau perintah untuk taat sama orang tua dengan larangan menyekutukan Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Ketemu nggak? Lihat, nama kedua orang tua kita digandengkan dengan siapa, Ham? Dengan siapa, Joni? Dengan Allah. Larangan menyembah selain Allah. Lihat, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar manusia tidak menyembah selain dirinya. Dan wasiat yang kedua dari Allah agar manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihat, yang menjadikan besar berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Apa? Karena namanya digandengkan, disandingkan dengan namanya Rabbul Izzah. Jelas? Antum lihat lagi. Dalam surat Luqman ayat 14. Surat apa? Luqman ayat 14. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar manusia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah kasih alasannya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini alasannya. Kenapa manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Terlebih kepada ibunya. Karena ibunya telah mengandungnya dengan kondisi susah dan makin hari makin susah. Itu arti daripada wahnan ala wahnin. Setiap hari itu rasa sulitnya, rasa sukarnya itu bertambah. Nggak perlu antum tanya sama istri-istri antum, nggak perlu antum tanya sama ibu antum. Allah sudah kasih tahu gimana sulitnya mereka mengandung kita. Ini makna daripada wahnan ala wahnin. Terus bertambah, 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 bertambah sampai puncaknya melahirkan. Enggak sampai di situ. Kemudian Allah ingatkan kita lagi, sadarkan kita lagi. Wa fisaluhu fi amaini. Dan ibu antum menyusui antum selama 2 tahun. Setelah itu Allah bilang apa? Anishkurli. Tetap rasa syukur itu tertuju pertama kali kepada sang pemberi nikmatnya, Rabbul Izzah. Bukan sembarangan, kalau bukan karena antum. Ya enggak? Sekarang kita menyepelekan lafaz ini. Kurang jasa apa ibu kita sama kita? Kurang besar apa jasanya sama kita?
Tetapi dalam pengucapannya bukan dia yang pertama kali, Rabbul Izzah. Kalau bukan karena Allah, kemudian kedua orang tua kita. Kurang besar apa jasanya sama kita? Sahih? Tapi bukan nama mereka yang pertama disebut oleh Rabbul Izzah. Kita diingatkan agar tepat dalam pengucapan. Kalau bukan karena orang tua saya, sepertinya saya begini. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Apa yang ketinggalan? Rabbul Izzah. Antum lihat, Allah sebutkan bagaimana jasa ibu kita. Tapi dalam perkara bersyukur, balik lagi ke tauhid, sang pemberi nikmatnya Rabbul Izzah, Allah. Sahih? Lihat Allah bilangnya apa? Anishkurli. Ingat, saya yang pertama kali, antum harus berterima kasih. Gak boleh enggak? Kadang-kadang kita salah, keliru, lupa, sehingga tidak menjadi nikmat yang langgeng dalam hidup, karena melupakan sang pemberi nikmat sesungguhnya, yaitu Allah. Mafhum, jelas? Apapun kondisinya, apapun bentuknya, yang pertama kali dipuji Rabbul Izzah. Jelas nggak? Jelas? Paham? Kurang besar apa jasanya? Tapi bukan nama dia yang disebutkan. Yang pertama, sahih? Anishkurli, tetap kalian harus bersyukur kepada saya. Setelah itu baru anishkurli wali walidaik. So, apa yang menjadi besar nama orang tua kita untuk kita berterima kasih kepadanya? Karena disandingkan dengan perintah bersyukur pada Allah. Itu yang menjadikan besar nama kedua orang tua siapapun di bumi ini. Karena namanya digandengkan dengan nama pencipta alam semesta ini. Jelas? Begitu tingginya, begitu besarnya kedudukan mereka. Begitu besar penghargaan Allah kepada siapa saja yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Allah muliakan. Antum tahu kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Salah satunya orang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Antum tahu Uwais Al-Qarani, itu Nabi bilang apa? Wa khairut tabi'ina Uwais Al-Qarani. Tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarani. Padahal Uwais hidup bersama Hasanul Basri, bersama Abdullah bin Mubarak. Tetapi perhatikan, tabi'in terbaik Uwais Al-Qarani, itu Nabi yang mengatakan. Uwais Al-Qarani, luar biasa. Kenapa nama Uwais yang disebutkan oleh Nabi SAW? Karena kata para ulama, karena hati Uwais adalah hati yang terbaik di antara tabi'in saat itu. Sebagaimana kenapa Abu Bakar namanya disebut langsung oleh Nabi. Lawittaqattu khalilan fattaqattu Abu Bakrin khalilan. Seandainya saya dibolehkan oleh Allah untuk mengangkat seorang kekasih di dunia ini, maka saya pilih Abu Bakar sebagai kekasih saya. Tetapi Allah melarang itu, karena saya telah dijadikan kekasih oleh Allah. Apa yang menjadikan Abu Bakar utama? Karena hatinya, kebersihan hati Abu Bakar. Begitu jemaah. Jelas ya? Makanya qalbun salim, hati yang bersih, itu efeknya sangat besar. Seseorang yang tidak memiliki hati yang bersih mustahil bisa menjadi pelajar. Seseorang yang tidak memiliki hati yang bersih mustahil bisa saling memaafkan. Seseorang yang tidak memiliki hati yang bersih mustahil bisa berbakti pada orang tuanya. Seseorang yang tidak memiliki hati yang bersih mustahil bisa salat berjamaah. Seseorang yang lisannya kasar, kotor, itu dipastikan hatinya lebih kotor dari lisannya.
Karena tidak mungkin keluar perkataan kotor kecuali dari hati yang kotor. Mafhum? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging itu bagus, seluruh tubuhnya bagus. Kalau segumpal daging itu jelek, seluruh tubuhnya jelek. Ala wahia al-qalbu. Ketahuilah, dia itu adalah hati. Mahfum? Gak mungkin ucapan buruk keluar dari seseorang kecuali berasal dari hati yang buruk. Gak mungkin. Makanya Nabi itu dikatakan ghairu fahishin wala mutafahishin. Nabi bukan orang yang berkata-kata buruk dan berbuat buruk. Jelas? Kenapa Nabi digebok? Nabi dipukul? Nabi diketok? Itu diem aja. Itu nggak ngelawan, itu nggak merespon. Kenapa? Karena Nabi orang yang melakukan perbuatan yang baik, ma'ruf. Tidak dia pukul orang kecuali di jalan Allah. Hatta sebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tangan Nabi itu tidak pernah sekalipun menempel di pipi para wanita, di pipi istri-istrinya. Maksudnya apa? Tampar. Kecuali tangan ini hanya tertuju di dalam peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi. Antum tahu berapa Nabi bunuh orang dalam perang? 1. Sepanjang sejarah peperangan yang diikuti oleh Nabi tercinta, berapa orang yang dibunuh dengan tangannya? 1. So, menunjukkan hati yang sangat bersih, hati yang sangat lembut. Bukan pembunuhan tujuan utama kita, bukan menghilangkan nyawa, tetapi tujuan utama kita atau ma'rakah atau perang adalah orang itu masuk Islam. Kalau orang itu sudah masuk Islam, maka selesai, tidak boleh dibunuh darahnya, tidak boleh dibunuh dirinya. Jelas? Mafhum? Nanti belajar sejarah, ya, punya Syekh Mubarak Furi. Kitab apa namanya? Ar-Rahiqul Makhtum. Antum lihat bagaimana tinggi dan luhurnya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti lihat lagi para ulama, para para sultan-sultan. Yang membuat takjub orang-orang kafir. Ya, yang membuat takjub orang-orang kafir. Jelas sampai sini? Jadi apa yang menjadikan utul ilmi ini tinggi derajatnya? Apa jadi? Karena namanya disandingkan dengan nama Rabbul Izzah. Beruntunglah wahai para penuntut ilmu. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Apa? Hah? Apa Sal? Gila. Sangat tepat. Bagaimana orang bisa tinggalkan menuntut ilmu? Padahal penuntut ilmu mereka disandingkan dengan Rabb-nya. Dalam pengakuan tentang persaksian ilahiyah Allah Jalla Jalaluh. Ada soal? Ada yang mau tanya sampai ayat ini? Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kita lihat surat Ar-Rum. Ayat ke-7. Ini Allah sedang berbicara tentang keumuman manusia, keumuman. Kata Allah, ya'lamuna zahira minal hayatid dunya. Keumuman manusia ini kayak begini. Mereka menguasai ilmu dunia. Mereka memiliki kelebihan dalam ilmu dunia. Ini keumuman manusia. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullahu ta'ala, salah satu yang menjadikan, kalau nggak salah ingat ya, yang menjadikan mamlakah mengeluarkan banyak ulama di setiap masa, karena mereka menuntut ilmu agamanya di waktu-waktu yang utama. Oke? Dalam ya ucapannya ya. Karena mereka menuntut ilmu agamanya di waktu-waktu yang utama. Beda dengan siapapun yang menuntut ilmu agamanya di waktu sisa. Mafhum? Untuk ilmu apa waktu utama kita? Untuk ilmu apa? Dunia. Sahih? Nyata? Itu kata beliau, hafizahullah. Salah satu ganjaran yang Allah berikan kepada mamlakah, kenapa banyak mengeluarkan ahlul ilmu di dalam negeri itu? Karena di negeri itu diterapkan belajar ilmu agama di waktu paling utama. Antum yang pernah ke haram, lihat anak-anak kecil itu berkeliaran, megang Quran. 10 juz, 20 juz, 30 juz, 10 tahun udah selesai. Kita lagi ngapain? Saat pengen gundu. Layangan. Gambaran. Atau nyari moa. Tahu nggak moa? Lindung. Masuk got ya kan? Tuh. Fahmi. Kita lagi ngapain tuh? Main Tamiya. Sahih. Antum lihat nanti Allah mudahkan umrah. Amin. Antum lihat walat-walat sogir itu pegangnya Quran, duduk sama syekh. Antum jangan salah, syekh yang terima senderan, terima hafalan itu doktor di bidang Quran. Memang kelihatannya biasa aja, emang biasa, soalnya doktor di sono banyak. Dan persyaratan memang harus doktor di bidang Quran. Rata-rata pemegang minimal 2-3 sanad Quran. Gitu. Itu yang nyender-nyender itu. Syekh yang nyender-nyender itu tuh. Besok kita lihat ya, ya. Amin ya gitu. Antum lihat nanti, saya kenalin nanti, kita kenalin sama syekh gitu. Ya Saleh. Bisa ngomong aja sendiri, tafadol syekh, tafadol. Tafadol. Dia ngerti kalau tafadol, dia ngerti gitu kan. Ya ikhwan ya, subhanallah. Lihat Yanuar, ini Allah bercerita tentang makhluknya. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya. Keumuman makhluknya Allah Jalla Jalaluhu
itu memang fokus tentang ilmu dunia. Mahir mereka. Antum mau cari yang mahir di bidang apa ketemu. Sampai dakik teliti hal-hal yang kecil-kecil mereka paham. Mereka ngerti. Tapi Allah bilang apa? Dan keumuman mereka wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan enggak dapat tidak. Resikonya konsentrasi tingkat tinggi untuk ilmu dunia, ketinggalan jauh tentang ilmu din. Itu resiko. Nyata? Nyata nggak? Berapa banyak orang tua, mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf, bukan bermaksud menyindir, tetapi jangan diterapkan buat putra-putri kita. Berapa banyak orang di kepala 5, di kepala 6 baru belajar mengucapkan huruf so. Kemana aja? Sahih? Bo, kemana aja? Hah? A, I, U, Ba. Ya, kemana aja? Ya sah. Bukan, ya ala kulli hal, segala puji milik Allah Jalla Jalaluhu yang masih beri kesempatan untuk kita belajar. Tapi jangan antum ulangi lagi buat putra-putri antum. Di mana kecerdasannya? Kalau bapaknya udah begini, anaknya mau begitu juga. Sahih? Jelas? Gitu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Coba lihat. Saya dulu ngajar TPA kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ngajar TPA. Dan saya survei ke TPA-TPA, itu rata-rata TPA isinya murid SD, TK, sampai kelas 6 SD. Itu isinya TPA. Begitu mereka masuk SMP, datang ke TPA-nya sudah mulai seminggu 2 kali. Ada yang mungkin paling banyak seminggu 3 kali. Karena apa? Kesibukan belajar di SMP yang pelajaran banyak, ngebadek. Orang tuanya belum lagi masukin kursus A, B, C. Tahu nggak ngebadek bahasa apa tuh? Numpuk. Ya kan? Datang TPA-nya berapa kali, Ham? Seminggu, Ham. Udah SMP berapa kali? 2 kali. Pindah SMA, datang TPA-nya berapa kali? Sekali. Ada juga yang udah hilang, tamat. Belajar agamanya tamat. Tamat. Insya Allah, tamat. Tamat, udah tamat. Nggak belajar lagi. Sampai kapan? Sampai Allah kasih hidayah baru belajar lagi. Sahih nggak? Duh, kayaknya dulu kecil gue belajar itu tuh. Gitu. Ya, sah. Gue kecil belajar itu tuh, kayak anak-anak itu tuh. Kecil. Sholat ke masjid, bolak-balik. Sekarang lu nggak sholat. Ya lagi nggak sempet aja gitu. Ya. Itu terjadi? Terjadi. Yang luar paham? Keumuman manusia. Mereka paham ilmu dunia. Tapi mereka bodoh terhadap ilmu akhirat. Dan dicela oleh Rabbul Izzah. Dicela, Allah nggak suka. Boleh orang punya ilmu dunia. Apa hukum belajar ilmu dunia? Fardu kifayah. Apa belajar ilmu agama? Fardu ain. Fardu ain. Belajar ilmu agama itu fardu ain. Belajar ilmu dunia fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah? Kalau orang sudah ada yang ahli, maka antum sudah cukup. Selesai. Tapi kalau ilmu dunia, ilmu akhirat kan nggak bisa antum nitip cara wudhu. Bro, wuduin dong gue gitu. Emang lu mayat diwuduin kan gitu. Bisa nggak nitip wudhu? Gua mau wudhu nih, lu titip dong gitu. Titip gitu. Ada nggak gitu ya, Dok? Apa? Nitip sholat ada ya, bercanda ya. Lu sholat lu, gue nitip dong, sebutin nama gue gitu ya. Doa gitu ya. Begitu. Ilmu. Jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah
ilmu akhirat. Ilmu tentang Taib, sudah 8:30. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semua pengajiannya hari ini. Sudah 8:30 lewat ya, Sal? Lewat, Sal? Lewat mana? Pondok Indah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat saya dan buat antum. Insyaallah Allah berikan taufik buat kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.